Awalnya masih diseplehin kayak ngapain ambil-ambil begituan, kayak ujung-ujungnya jadi tukang jahit kayak gitu-gitu. Pada acara tersebut saya dinobatkan sebagai desainer termuda. Bajunya itu kok kayak bantal gitu. Nah, itu kayak manipulasinya kita. Jadi mungkin saya sekarang itu lagi bangun yang teknik fabric manipulate terus digabungkan pakai karao. Jadi ada wastra Gorontalo-nya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Opini, obrolan pendidikan terkini. Hari ini kita kedatangan narasumber hebat kita, seorang desainer termuda di Provinsi Gorontalo sekaligus siswa MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Sudah dilihat narasumber kita yang sudah memakai busana buatan sendiri yang begitu indah dilihat ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke opini, kita akan mendengarkan dulu perkenalan dari narasumber kita. Untuk narasumber kita dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Samildi Husna. Saya juga merupakan salah satu fashion designer termuda Provinsi Gorontalo. Dan tepatnya juga saya salah satu desainer yang berusia di 16 tahun. Jadi di usia segitu itu saya sekarang di kelas 11, tepatnya di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Wah, keren sekali, baru duduk di kelas 2 SMA sudah memiliki banyak prestasi ya, apalagi prestasi kali ini, prestasi yang sudah banyak anak muda yang jarang sekali tahu ya. Di opini kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang begitu menarik nih Kak Samil. Kira-kira Kak Samil di MAN 1 Kabupaten Gorontalo itu ambil program unggulan apa sih? Nah, kalau dari saya sendiri, saya ambil program unggulan tata busana. Wah, kira-kira Kak Samil sudah tahu belum? Sebelum masuk MAN itu, kira-kira sudah tahu kalau udah ada tata busana di MAN itu? Sudah tahu? Sudah. Oh, sudah. Berarti ini saran orang tua atau saran sendiri? Kalau tentang itu sendiri, itu dari keinginan pribadi nih. Karena sekarang sudah jadi desainer, selain desainer, kira-kira apa keinginannya Kak Samil nih? Kalau untuk saat ini mungkin tetap di bidang fashion karena itu sudah dari hati sendiri sih. Memang sudah dari hati nurani sendiri untuk sudah menjadi dari hati seorang jadi desainer. Wah, keren sekali, dan di usia muda ini sudah tercapai ya. Keren sekali teman-teman Marisapa, patut dicontoh nih buat teman-teman generasi Z ya. Oke, aku ingin bertanya nih, kira-kira keluarga atau tanggapan keluarganya Kak Samil itu bagaimana? Nah, kalau tanggapan keluarga itu awalnya masih diseplehin kayak ngapain ambil-ambil begituan, kayak ujung-ujungnya jadi tukang jahit kayak gitu-gitu. Tapi setelah berusaha sendiri itu biasa saya redup dulu, terus saya usaha, tiba-tiba kayak ikut kegiatan, ikut ini, tapi tidak banyak orang tahu. Saya tidak kasih tahu di keluarga, tiba-tiba yang mereka tahu, tiba-tiba dia jadi desainer. Gitu. Jadi dari diem-diem dulu atau dari kayaknya harus dulu nanti kita langsung mekar sekaligus dalam satu waktu. Harus tertutup supaya kayak tidak tertimpa dengan ekspektasi gitu loh. Iya, bagus sekali. Nah, aku mau tanya nih, selain di bidang desainer, Kak Samil juga ikut lomba-lomba yang lain kan pastinya. Kira lomba atau prestasi apa yang ada di bidang lain selain desainer? Nah, kalau untuk lomba itu sendiri, sempat tertarik di bidang fashion designer itu saya pernah kolaborasi dengan salah satu desainer luar. Itu kami ikut lomba di Jakarta Fashion Week. Dan alhamdulillah desainer kami itu diambil dan ikut 3 desain. Itu genderless. Terus habis itu redup dulu. Tepatnya di tahun 2023 sekarang saya ikut lagi lomba di Gorontalo Karnaval Karao nih. Nah, alhamdulillah juga di situ saya dapat salah satu juara juga, dan tepat pada acara tersebut saya dinobatkan sebagai desainer termuda. Wah, keren sekali. Berarti lika-liku yang begitu panjang ya untuk mengikuti keinginan sendiri sebagai seorang desainer. Nah, aku ingin tanya nih, sebelum menjadi seorang desainer, pasti Kak Samil punya salah satu atau punya lika-liku atau perjalanan di kegiatan lain selain jahit-menjahit. Boleh di-spill nggak nih kegiatan apa yang pernah Kak Samil ikuti? Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan sendiri itu
Itu mungkin cukup banyak, tapi kalau ada beberapa itu seperti di Gorontalo Karnaval Karau itu sendiri, terus ada pagelaran Kulondalo Art and Craft Festival itu 2023 juga baru-baru, terus juga udah cukup banyak sih, karena biasanya juga keinginan saya sendiri itu sebenarnya mau jadi model nih Kak. Saya pengennya jadi model, terus kayak karena ditahu saya yang mau jahit baju, akhirnya disuruhnya jadi desainer. Plot twistnya itu kayak langsung tiba-tiba jadi desainer nih. Langsung desainernya langsung ya, sudah bukan pajangan ya. Iya, bukan lagi pajangan, tapi kayak yang buat bajunya. Iya, langsung intinya. Keren sekali plot twistnya ya. Iya. Memang plot twist dalam hidup itu. Iya kan, diketahui ya. Oke, aku mau tanya nih, jenis karao apa saja yang pernah dipakai sama Kak Samil nih? Nah, kalau saya sendiri sekarang biasanya main di karao apa ya sebut, cuman kalau dikenal itu biasa karao tempel. Saya kalau sekarang saya belum bermain di model karao yang langsung di bajunya, tapi saya masih dimain karao tempel. Jadi jenisnya itu masih karao kreatif atau mungkin karao kreasi. Aku kan bukan anak desainer nih Kak Samil. Aku mau tanya deh, apa bedanya karao tempel sama karao apa tadi? Karao yang langsung di bajunya. Nah, perbedaannya itu lebih mencolok juga. Biasanya kalau karao tempel itu kita langsung lihat langsung kayak, oh kok ini karonya ini agak beda ya potongan kainnya dengan warna asli kainnya. Nah itu biasa perbedaan. Kalau karao yang langsung di baju itu biasanya dia langsung tempel di kain bajunya, jadi terlihat lebih realistik langsung di baju. Tapi kalau yang tempel kan ada ciri khasnya berbeda warna. Seperti itu. Aku baru tahu, soalnya ini kan menambahkan lagi kan. Sekalian sharing-sharing gitu. Aku kayak apa nih? Kak Samil ini sekarang lagi pakai baju desain sendiri kan. Kira-kira ini berapa lama jangka untuk membuat baju seindah ini, atau model ini kan model-model Gen Z banget kan? Gen Z kan suka yang agak aneh-aneh gitu. Iya. Itu kira-kira berapa bulan dibuatnya? Ini? Cuman dalam waktu 3 hari. 3 hari? 3 hari itu udah mulai kayak di pengumpulan, karena ini kan dari recycle, jadi kayak pemanfaatan limbah kain jeans nih. Jadi kan kayak banyak orang yang kayak anggap jeans itu cuma untuk casualnya di bawahan aja atau jadi jaket biasa. Jadi kayak saya padukan itu. Jadi bukan cuma jeansnya, tapi ada model karonya juga di sini. Wah, aku tercengang itu denger dari tadi kayak, oh my god, bisa mendaurkan ulang gitu. Jadi ini kayak salah satu step by stepnya juga untuk merecycle. Jadi ada juga proyeknya bukan cuma dari jeans nih, jadi saya juga bakalan buat dari model kain-kain yang lain. Terus ide-idenya tuh emang dari pemikiran sendiri atau ada inspirasi nih? Kayak misalnya kalau aku kan cewek tuh suka jilbab, aku lihat jilbab sport gitu, wah aku harus bikin yang semirip itu. Kira-kira inspirasi Kak Samil tuh yang emang ada inspirasi tersendiri atau emang untuk ide sendiri gitu? Kalau saya sendiri kebanyakan inspirasi dari sendiri, cuman biasanya juga kayak kita ambil dari beberapa model-model, cuman kita modifikasi lagi. Kan saya juga sekarang kayak lebih suka yang aneh-aneh, tapi tidak lari dari kayak orang sampai nganggep ini dia pakai baju apaan sih. Nah, jadi saya ambilnya itu tekniknya fabric manipulate, jadi manipulasi kain. Jadi kayak orang anggap bajunya itu kok kayak bantal gitu. Nah, itu kayak manipulasinya kita. Jadi mungkin saya sekarang itu lagi bangun yang teknik fabric manipulate terus digabungkan pakai karao. Jadi ada wastra Gorontalonya di situ. Aku kira kayak teknik desainer itu kayak menjahit doang, ternyata ada nama-namanya gitu ya. Baru tahu soalnya. Ada banyak juga nama-namanya itu. Iya, Kak Samil baru-baru tampil di World Coconut ya? Itu juga. Aku kepo nih Kak Samil. Aku kan lihat tuh pajangan-pajangan baju Kak Samil itu ada yang warna-warni. Aku kepo, inspirasi baju itu dari mana? Nah, kalau inspirasi sendiri itu dari diri sendiri juga sih. Dari diri sendiri? Karena tidak mungkin kan kita seorang desainer terus comot hasilnya orang, kan nggak bisa. Itu bajunya mirip-mirip ala-ala Jepang gitu kan? Iya, ada yang ala-ala Jepang, ada juga yang kayak versi luarnya itu kayak blazer. Iya. Oke, karena itu sudah mengalami banyak sekali perjalanan di bidang desainer. Aku mau tanya nih, kira-kira suka dan duka Kak Samil tuh
Kalau suka dan dukanya itu dari suka dulu. dari suka dulu. Ya, Oke. ya. Enggak, dari duka dulu. Nangis dulu, nangis dulu. Oke, kalau dukanya itu mungkin kayak pertama kita kayak dianggap sepele dulu, kayak anak muda itu harusnya sih banyak belajar, kayak dia nggak usah ambil dulu yang begituan, mending belajar dulu, terus nanti selanjutnya lah. Terus kalau dukanya itu kayak kadang juga insecure, kayak aku ini masih muda, belum bisa bersanding dengan mereka. Itu mungkin. Terus juga mungkin di kendala biaya juga ya, kan masih belajar nih, jadi kayak belum ada pemasukan tetap. Tapi sebagai sebagai balasan dari hasil itu ya jadi sudah memuaskan gitu. Iya, jadi itu masuk di bagian sukanya. Jadi kalau disukanya itu mungkin kayak ada personal brandingnya. Jadi nama kita naik, orang kenal sebagai desainer. Kira-kira aku kepo nih Kak Samil. Di desainer tuh pemasukannya berapa sih? Kalau untuk pemasukannya itu kita privacy aja dulu, tapi mencukupi untuk jajan, terus kayak untuk saat ini mungkin saya udah bukan nggak minta lagi ke orang tua, tapi sudah pintar mengatur keuangan karena kan udah punya penghasilan sendiri. Jadi kerasa banget kalau ada pengeluaran pakai duit sendiri, kerasa kan? Tapi kan kalau keluar pakai duit sendiri kayak oh my god, aku baru muda tapi udah punya penghasilan sendiri nih. Wah, aku keren sekali Kak. Berarti Kak Samil sudah jago banget gitu. Kayak saling menguntungkan, yang mana untung di hidupnya dan mana yang nggak untung. Ya, keren sekali. Nah, karena kita sudah di penghujung pertanyaan, aku mau tanyakan sama Kak Samil itu apa pesan dan kesan Kak Samil? Oke. Kalau pesan dan kesannya saya selama jadi desainer belum lama juga sih. Oke. Dari pesannya saya ingin pesan kepada anak-anak muda khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo, mari kita bangun industri fashion yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya juga yang di Kabupaten Gorontalo. Dan se-fashion apapun kita buat, tapi kalau kita mematikan salah satu wastranya, apalagi karao, itu kayak saya anggap mungkin nggak ada gunanya. Jadi untuk anak-anak muda, yuk kita belajar, apalagi di bidang wastra seperti karao, batik yang ada di Gorontalo, itu kita bisa modifikasi ke zaman yang lebih milenial. Wah, keren sekali. Teman-teman, mari sapa, dengarkan baik-baik pesan dan kesan dari Kak Samil, karena itu bisa jadi pembekalan untuk kita anak muda ini. Mungkin ini dari penghujung opini kita hari ini. Nanti jangan lupa follow Instagram Kak Samil. Nanti editor akan menaruhkan di link bawah atau di video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe akun Mari Sapa Gorontalo. Mungkin ini opini kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Samil. Iya, makasih banyak nih Kak. Kita pasti bisa. Kita bisa.